Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Ya. Baik, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan materi sosial pedesaan sebagai pengantar atau pendahuluan yang terkait dengan rencana pembelajaran untuk selanjutnya, supaya dengan pengantar ini Anda bisa membuka wawasan ya, tentang apa itu sosial pedesaan, lingkupnya, dan fungsi daripada sosmed itu sendiri. Baik, jadi sosial pedesaan sebagaimana kita maklumi ada sosiologinya dan ada pedesaannya. Ini menunjukkan bahwa sosial pedesaan itu bagian cabang daripada sosiologi ya, sebagai disiplin ilmu yang utamanya. Jadi sosial pedesaan atau sosped ini juga memang sebagai sains yang banyak menggunakan teori konsep sosiologi untuk menganalisis masyarakat pedesaan. Jadi di sini prinsipnya sosped itu mempelajari perilaku, ya, sikap, pandangan, pola pikir dari masyarakat yang ada di desa atau setting pedesaan. Ya. Nah, setting pedesaan tentu memiliki ciri khas masyarakat desa itu sendiri yang dikatakan sebagai komunitas dengan karakter-karakter masyarakat desa yang tentu beda dengan masyarakat kota dan sebagainya. Jadi ada perbedaan dalam lingkungan, ya, terutama masalah lingkungan, perbedaan di dalam pola aktivitas, perbedaan dalam kelembagaan yang khas yang disebut dengan masyarakat desa. Kata desa itu adalah kondisi alam secara fisik, di mana untuk Indonesia pada umumnya adalah masyarakat petani atau agriculture. Nah, sehingga dalam perkembangan ini, sosped ini ada juga yang mencoba mengarahkan meskipun belum banyak diapresiasi atau dikembangkan, yaitu mengenai sosiologi pertanian. Jadi sosiologi pertanian memang dikhususkan untuk mengkaji ya, masyarakat desa, terutama dalam konteks bertani. Ya. Prinsipnya sama, menggunakan konsep-konsep sosiologi, hanya di sini lebih mengutamakan bagaimana menghadapi, merespon masalah-masalah pertanian. Nah, sehingga pengertian sosiologi pertanian itu lebih aplikasi. Ada yang mengatakan bahwa sosiologi pedesaan itu merupakan kajian yang mengutamakan masalah partisipasi masyarakat, ada juga yang memberikan pengertian yang berorientasi kepada pemberdayaan, ya, ataupun yang khas adalah mempelajari perilaku kegiatan masyarakat dalam bertani. Tapi lingkupnya sama saja, saya kira. Lingkupnya di dalam sosiologi pedesaan secara umum ada struktur sosial masyarakat, ya, dan di sosiologi pertanian adalah struktur sosial masyarakat petani. Itu secara garis besar perkembangan sosped. Kemudian karena fokus ke masyarakat petani, maka muncul istilah sosiologi pertanian. Tujuan dan strategi sosiologi pedesaan tadi sudah sepintas dikatakan bahwa sosiologi pedesaan itu akan mempelajari perilaku masyarakat desa, ya, yang berkaitan dengan
sikap pandangan dalam konteks bermasyarakat di pedesaan dengan lingkungan masyarakat desa itu sendiri. Nah, sehingga di sini tujuannya kita adalah mempelajari bagaimana karakter individu, ya, karakter kehidupan sosial atau karakter struktur sosial masyarakat pedesaan. Nah, oleh karena itu di dalam pengembangan sesuai pedesaan ada juga yang menyatakan bahwa selain memahami karakter masyarakat desa atau perilaku masyarakat desa, juga ada yang mengarahkan untuk membantu pengembangan atau cara berpikir kritis dan objektif terhadap permasalahan masyarakat yang ada di desa. Nah, sehubungan dengan strategi tersebut, maka sehubungan dengan tujuan tersebut, maka pendekatannya pun berupaya selain tadi mempelajari karakter individu, juga mempelajari bagaimana existing kondisi tentang kelompok sosial, tentang kolektivitas masyarakat, ya, yang ada di dalam masyarakat desa itu sendiri. Kemudian selain memperhatikan masalah kelompok, juga sesuai pedesaan juga mempunyai tugas untuk mempelajari tentang sistem nilai dan nilai yang ada di masyarakat. Ya, orientasinya tentu ke masalah kepercayaan. Kenapa hal ini penting? Karena nilai dan sistem nilai yang ada di masyarakat desa itu merupakan rujukan masyarakat desa itu sendiri di dalam berperilaku atau pola perilaku. Ya, karena berdasarkan atau diinspirasi oleh nilai dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Nah, selain sistem nilai dan nilai yang ada di masyarakat, juga masyarakat desa, juga sosial pedesaan pun mempelajari bagaimana tentang proses sosial, ya. Proses sosial yang terkait dengan masalah kerjasama atau kegiatan-kegiatan interaksi yang mengarah kepada kerjasama, akomodasi, ya, di dalam pencapaian tujuan. Nah, jadi itu saya kira strategi yang nanti Anda akan pelajari di dalam sosial pedesaan, selain dari identitas individu atau karakter individu masyarakat desa, juga karakter-karakter dalam berorganisasi, berkelompok, melakukan kegiatan-kegiatan secara kolektif pada masyarakat pedesaan. Nah, sehubungan dengan sosmed pada Fakultas Peternakan atau katakanlah terkait dengan masyarakat peternak, maka sebelumnya kita pun harus menyadari bahwa yang disebut dengan peternakan itu mengandung 3 unsur hal penting. Pertama, manusia peternak, manusianya. Yang kedua, yang terkait dengan komoditas peternakan, baik itu ternak besar, ternak kecil, ataupun unggas. Dan yang ketiga, terkait dengan institusi atau kelembagaan sosial masyarakatnya, masyarakat peternak. Nah, kenapa peternakan ini terkait dengan sosial pedesaan? Pertama, kalau melihat peternak, eksistensi peternak sendiri, peternak itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ternak, orang yang memiliki arti makna tentang ternak itu sendiri, dan orang yang mempunyai perilaku di dalam konteks ternaknya sendiri. Nah, jadi otomatis ya tadi sesuai dengan sosmed adalah mempelajari karakter individu. Nah, di sini adalah individu ternak. Kemudian yang kedua komoditas, yaitu objek dari kegiatan para peternak. Ya. Tentu itu bidangnya di luar
kegiatan sosmed hanya bagian dari pola aktivitas, ya. Dan yang ketiga adalah masalah institusi atau kelembagaan. Nah, institusi atau kelembagaan ini bisa diartikan sebagai berbagai pola aturan, norma, ya, yang terkait dengan atau konteks dalam kegiatan usaha. Dimanapun, sesederhana apapun, para petani peternak di dalam kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhannya, maka akan berinteraksi atau bagian daripada institusi sosial atau kelembagaan sosial. Jadi mulai dari interaksi yang sederhana, misalnya transaksi jual beli, transaksi kerjasama di bidang peternakan, transaksi kegiatan usaha, itu semuanya melalui apa yang disebut dengan kelembagaan sosial, aturan-aturan atau pola-pola di dalam pemenuhan kebutuhan. Interaksi tentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Maka terdapatlah apa yang disebut dengan institusi sosial. Jadi 3 hal ini saya kira bagian dari peternakan. Itu pentingnya atau konteks sosmed dalam masyarakat peternak. Nah, kemudian untuk alasan belajar sosial pedesaan, selain dari kewajiban mata kuliah, tentu Anda bisa nanti menjadi profesional yang mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan apa yang disebut dengan masyarakat desa. Nah, hal ini penting karena berbagai kegiatan pembangunan dimanapun, maka ujung tombaknya itu selalu adalah masyarakat yang ada di desa. Sehingga sudah sewajarnya kita mempelajari anatomi masyarakat desa. Ya. Kemudian yang ketiga juga selain terkait dengan profesional keahlian, juga perlu untuk konteks pembangunan. Ya, dimanapun pembangunan ini selalu perlu mengidentifikasi masyarakat desa sebagai sasaran untuk pembangunan. Nah, hal ini pun saya kira sesuai dengan historis, ya, tentang sosiologi pedesaan yang mulai dikembangkan di Amerika pada awal abad ke-20, ya. Itu sudah mulai program-program kegiatan pembangunan di desa dikarenakan ada kecenderungan masyarakat desa itu agak lambat di dalam merespon program-program pembangunan. Nah, kebetulan Presiden Amerika yang memimpin itu adalah Roosevelt tahun 1908, sudah membuat tim komisi kehidupan desa. Karena melihat gelagat tadi, ya, pentingnya kondisi pedesaan diperhatikan. Kemudian berkembang terus, karena menarik perhatian orientasi para ahli, maka muncul kelompok kajian masyarakat desa, ya, American Sociological Rural Society. Kemudian muncul lagi, nah ini dikembangkan oleh universitas terkenal, ya, yang mengembangkan masalah sosial pedesaan, yaitu di Columbia University, ya, Wisconsin. Kemudian muncul publikasi, ya, tentang masyarakat desa, misalnya Social Anatomy of an Agricultural Community. Dan sekarang di jurnal-jurnal sudah banyak, ya, jurnal tentang rural sociology. Nah, hal ini penting karena betapa perhatiannya para penentu kebijakan untuk memeratakan pembangunan, sehingga perlu diketahui anatomi yang sebenarnya masyarakat desa itu. Nah, di Indonesia tentu banyak waktu itu yang
berpendidikan di luar mencoba untuk merespon ya perkembangan ini, sehingga di Indonesia dikenal banyak tokoh yang berkecimpung dalam rural sociology, misalnya yang kita kenal Profesor Sayogyo ya, dari IPB, Profesor Condronegoro, kemudian dari UGM, Lukman Sutrisno, Kartodirjo, dan di Unpad sendiri ada tokoh Prof. Herman Supardi ya, dulu mengembangkan sosiologi pedesaan di perguruan tinggi. Nah, jadi itu sepintas bahwa sosiologi pedesaan itu selain sebagai sains, ya, juga dipentingkan untuk memberikan wawasan dalam konteks pembangunan. Nah, hal apa saja yang menjadi fokus ya, yang terkait dengan pembangunan dalam hal realitas masyarakat desa? Nah, ada beberapa hal yang memfokuskan kajian pedesaan itu sebagai bahan dasar untuk pembangunan atau pengembangan masyarakat desa, yaitu perlu dia mengetahui peta kekuatan pengaruh. Peta kekuatan pengaruh ini artinya kita melihat struktur sosial masyarakat desa, di mana yang memiliki status yang tinggi, ya, mana yang memiliki peran yang tinggi, mana yang memiliki kedudukan yang kuat, dan itulah tugas sosmed untuk menggali informasi dan mendeskripsikan tentang peta kekuatan pengaruh. Tentu sudah bisa dibayangkan. Kekuatan pengaruh artinya terkait dengan upaya nanti kalau melakukan kegiatan pembangunan, ya, kita masuk dari mana? Nah, dengan mengetahui peta kekuatan pengaruh inilah saya kira semua unsur yang akan diintroduksikan kepada masyarakat desa tentu harus melalui peta kekuatan pengaruh ini. Kenapa demikian? Karena kalau tidak demikian mungkin akan terjadi negasi atau penolakan ya, tanpa melalui kekuatan pengaruh. Yang kedua, yang menjadi orientasi penting untuk masyarakat desa ini yang harus dikaji adalah institusi kelembagaan. Tadi sudah sepintas di dalam membicarakan peternak ada unsur institusi. Nah, di pedesaan itu saya kira banyak sekali kelembagaan-kelembagaan atau pola aktivitas dengan berbagai aturan, norma yang menjadi dasar pijakan untuk kegiatan para warga masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, perlu juga dikembangkan adalah pola kebudayaan. Kita tahu pola kebudayaan yang ada di masyarakat desa ini adalah pola kebudayaan yang selalu menjadi menjadi titik tolak kegiatan masyarakat desa, ya, karena dijadikan pijakan yang kita istilahkan yaitu mengenai masalah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang dipelihara oleh masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan ataupun untuk simbol-simbol yang selalu dipelihara oleh masyarakat desa. Tentu tradisi ini atau pola-pola ini tidak diam, tapi akan terus dinamis, berkembang, ya, sesuai dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu juga harus mendapat perhatian kita, ya, pola-pola kebudayaan. Misalnya dalam pola usaha tani, pola usaha ternak, kita akan mengenal ada subsisten tradisional. Nah, itu bagaimana ya kondisi eksisten tradisional ini di dalam merespon
kegiatan-kegiatan pembangunan. Ya. Nah, itu saya kira akan mengalir ke temuan-temuan berbagai perkembangan masyarakat petani. Ada yang memang mempertahankan pola bertani beternak subsisten tradisional, maka melahirkan konsep tentang moral ekonomi petani. Justru moralnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena takut menanggung resiko, mencari selamat, ya bertahan di subsisten tradisional. Nah, itu tidak bisa divonis negatif. Mungkin subsisten itu karena bertani atau berternak ini hanya sampingan saja ya, untuk kegiatan usaha lain. Kemungkinan ada juga yang menemukan masyarakat rasional, masyarakat yang berpikir rasional. Ya. Nah, ini juga kondisi yang harus diapresiasi, ya, pilihan-pilihan mereka, karena mereka pun punya pandangan untuk kegiatan usaha yang lebih maju, sehingga bisa dikelompokkan sebagai petani rasional ya, di dalam kegiatan usaha. Kemudian nilai dan sistem nilai tadi sudah sepintas dijelaskan. Ya. Itu menjadi reference, menjadi rujukan untuk beraktivitas. Bahkan tidak sedikit bahwa dari nilai dan sistem nilai inilah yang memberi inspirasi untuk kesuksesan di dalam kegiatan usaha. Ya. Ada nilai dari keagamaan atau tradisi yang menginspirasi untuk kegiatan usaha. Jadi nilai, sisi nilai, termasuk juga masalah keyakinan atau kepercayaan, itu menjadi penting untuk suspek dipelajari. Ya. Bagaimana existing kondisinya, ya, apakah memberikan motivasi atau menjadi inspirasi dalam kegiatan pembangunan atau sebaliknya. Nah, kemudian yang mendapat perhatian dari sosmed itu adalah potensi sumber daya. Ya. Potensi sumber daya, misalnya di dunia peternakan, bagaimana potensi sumber daya generasi berikutnya, apakah sekarang kecenderungannya ingin melanjutkan usaha, orang tuanya sebagai peternak, atau sebaliknya, justru mencari kegiatan usaha lain. Nah, ini terkait dengan pola kebudayaan. Apakah itu dianggap sebagai kegiatan usaha yang menurunkan gengsi misalnya. Nah, ini suara-suara ataupun pandangan-pandangan ini saya kira perlu digali untuk bahan dasar di dalam melakukan suatu kebijakan. Misalnya kebijakan pengembangan sapi perah, ya, bagaimana kesiapan regenerasinya. Ya. Nah, ini tentu harus kita gali potensi sumber daya. Nah, potensi sumber daya tidak terbatas dari manusia, potensi sumber daya organisasi, kelembagaan, potensi sumber daya alam sudah jelas saja bagian dari peternakan. Nah, kurang lebih itu saya kira anatomi sosial masyarakat desa yang perlu mendapat perhatian dari kita. Kemudian sehubungan misi daripada sosiologi pedesaan ini, selain dari menggali ataupun mendeskripsikan anatomi masyarakat desa, dan tadi di dalam awal pembicaraan kita bahwa sosmed juga mempunyai perhatian mengkritisi, ya, ataupun punya pengertian yang dirumuskan oleh sosiologi pertanian, bahwa sosiologi pertanian itu punya arti yang lebih spesifik, yaitu memberdayakan, ikut berpartisipasi, mempelajari perilaku. Ya. Nah, maka masuklah ke pemahaman tentang problem masyarakat. Ya. Terutama problem masyarakat desa. Biasanya yang mencuat ke pembicaraan di desa adalah masalah kemiskinan. Ya. Kita telusuri apakah
kemiskinan kultural, apakah kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural mungkin apakah ada perilaku-perilaku yang tidak responsif ya terhadap kegiatan usaha yang lebih baik, atau mungkin karena kondisi yang disengaja ya atau tidak sengaja karena struktur yang menyebabkan kondisi desa semakin terpinggirkan, teralienasi, tereksklusi, ya, tertutup kegiatan. Nah ini pun perlu mendapat respon dari para ahli sosiologi pedesaan. Kemudian sehubungan dengan berkembangnya industri, saya kira ya, kemudian bergesernya usaha tani ke arah kegiatan usaha lain, akibat dari penghargaan terhadap usaha tani kurang berkembang, kurang diperhatikan, maka ada kemungkinan bermigrasi usaha. Tidak lagi jadi petani, tapi menjadi bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan sebagainya. Nah, disitulah saya kira muncul pengangguran-pengangguran. Ya. Bagaimana pengangguran atau peluang kerja yang ada di pedesaan. Kemudian masalah pendidikan, saya kira itu penting dilihat bagaimana pendidikan di masyarakat desa, ya, yang terutama terkait dengan kegiatan usaha tani. Kemudian masalah kesehatan lingkungan, kemudian masalah kehidupan ekonomi. Nah itu saya kira permasalahan yang terkait dengan sosiologi pedesaan ya, yang akan dikembangkan di dalam mata kuliah sosiologi pedesaan itu. Nah tadi kita sudah bicara tentang definisi sosiologi pedesaan, kemudian terkait juga definisi sosiologi pertanian, ya, kemudian latar belakang pentingnya mempelajari masyarakat desa, ya, dan hal-hal yang lain. Saya kira di dalam pengantar ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda untuk merespon, ya, dan menjadi perhatian Anda pentingnya masalah sosiologi pedesaan. Sedangkan di dalam sistem penilaian saya kira sudah biasa ya, nanti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester ya, yang nanti akan dirumuskan ya untuk selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan yang akan datang. Nah saya kira itu ya yang penting disampaikan sebagai pengantar ini, dan jangan lupa bahwa Anda coba membuka kembali tentang mata kuliah sosiologi karena itu menjadi basic atau dasar ya untuk selanjutnya di dalam pemahaman sosiologi pedesaan. Saya kira cukup sekian ya sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita sekalian untuk mengembangkan sosiologi pedesaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.